Tanpa pacaran kudus tidak ada pernikahan kudus, tanpa pernikahan kudus tidak ada keturunan kudus. Nggak tahu, kalimat ini bikin heboh sejagat raya. Pada tanggal 9 Agustus 2025 lalu, Pendeta Philip Mantova mengadakan pernikahan putrinya Vanessa Mantova yang menikah dengan David Wangsawijaya. Pernikahan ini tergolong mewah karena dihadiri oleh banyak kalangan dan juga konsep acara pernikahannya yang high class. Pemberkatan nikah Vanessa dan David dilayani oleh Pendeta GMS Jakarta Pastor Fuji Harsono. Akan tetapi yang menjadi viral dari pernikahan ini bukan soal pernikahannya tetapi caption dari uploadan Pastor Philip Mantova di media sosial. Salah satu konten creator memberikan responnya dengan mengunggah kontennya di media sosialnya. Seperti apa tanggapan konten creator? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Tanpa pacaran kudus tidak ada pernikahan kudus, tanpa pernikahan kudus tidak ada keturunan kudus. Nggak tahu, kalimat ini bikin heboh sejagat raya tuh, nggak tahu ada apa ya. Emang penting banget gak sih ngebahas poin ini ya? Maksudnya sampai ada komen yang ngilang gitu loh. Emang penting banget yang ngebahasin? Menurut gue sih nggak penting. Karena ini penting banget bro, penting. Jadi jangan di skip videonya, dengerin sampai habis penjelasannya. Kalimat ini konteksnya adalah kan orang tua mengucapkan selamat memasuki hidup yang baru ya buat kedua anaknya. Dan by the way gue juga mau mengucapin selamat buat kedua mempelai yang sudah menikah dan menjalani pernikahan di dalam sebuah keluarga yang baru. Tuhan memberkati dan menolong, kiranya Injil Kristus menjadi dasar dan tujuan kehidupan pernikahan kalian berdua. Jadi respon gue adalah paling nggak ada dua logical fallacies. Yang pertama adalah false cause, sebab akibat. Jadi kalau misalnya tidak ada pacaran kudus, tidak ada pernikahan kudus, tidak ada pernikahan kudus, tidak ada keturunan kudus, berarti ada sebab akibatnya. Dan ini menjadi problem karena kalau kita analogikan, orang yang percaya Yesus adalah orang yang menjadi orang Kristen. Orang yang menjadi Kristen berarti dia anak Tuhan. Itu juga menjadi sebuah masalah karena iblis juga percaya pada Yesus, tapi kan nggak mungkin iblis orang Kristen. Apalagi kalau kita ngomong tentang anak Tuhan, pasti orang Kristen. Ya nggak juga, karena Kristen kan selalu gambarannya adalah sebuah agama gitu lah. Dan kita tahu bahwa bukan karena kita beragama Kristen, kita jadi anak Tuhan, bukan. Jadi problem di dalam bagian yang pertama adalah false cause. Sebab akibatnya udah nggak bisa diterima gitu. Yang kedua adalah tentang circular reasoning, yaitu penjelasan yang bersifatnya berputar. Kalau kita ngomong tentang pacaran kudus, pernikahan kudus, keturunan kudus, nah pertanyaannya adalah apa arti kata kudus gitu loh. Jadi membutuhkan alasan dan argumentasi lain tentang apa itu kekudusan akhirnya. Karena kalau kita ngomong tentang pacaran kudus dan itu digambarkan menjadi tidak pegang-pegang, tidak free sex, dan lain sebagainya, ini kan menjadi masalah karena kekudusan itu kan bukan cuma sekedar tindakan, tapi juga pikiran. Karena ada banyak orang yang mungkin hari ini nggak ngapa-ngapain sama pacarnya, sama pasangannya, tapi ngebet nikah supaya bisa ngapa-ngapain sama pacarnya. Itu kan juga sama. Ya kesalahan yang sama karena fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, pada Kristus sang pencipta pernikahan, tapi fokusnya kepada diri. Ya jadi masalah gitu loh. Ya sama seperti misalnya keturunan kudus. Keturunan kudus itu apa gitu. Jadi kalau ada orang yang hari ini belum bertobat lalu menikah karena accident, lalu kemudian hamil di luar pernikahan, apakah setelah dia bertobat dan diberkati lalu anaknya jadi anak haram? Atau mungkin kasus perceraian, atau misalnya kasus tentang pemerkosaan misalnya. Apakah anak-anak yang dilahirkan adalah kasus pemerkosaan jadi anak-anak yang tidak kudus? Kan jadi repot, jadi circular reasoning jadinya. Jadi pertanyaan yang memunculkan pertanyaan yang lain dan berputar di tempat yang sama. Jadi, nah oleh karena itu respon gue yang kedua adalah kita harus mengerti kata kudus. Alkitab itu menjelaskan tentang definite sanctification. Jadi pengudusan yang sudah pasti secara posisi. Jadi kita menjadi anak Tuhan, kudus itu bukan karena kita itu melakukan sebuah tindakan yang baik. Jadi kalau kita pengen dapat kekudusan, lalu kemudian kita berpacaran yang baik dan kudus, lalu kita mendapat kekudusan, itu salah kaprah gitu loh. Karena we are saved by faith alone, but saving faith never be alone. Kita ini selamatkan oleh karena iman saja, tapi iman yang sejati itu tidak pernah jalan sendirian. Jadi kalau kita ngomong tentang kekudusan, yang pertama adalah secara definite. Udah pasti, bukan karena usaha kita, tapi karena karya Yesus. Maka Injil menjadi anchor, menjadi jangkar untuk memegang segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Bukan karena kita bisa, maka kita jadi orang yang kudus. Nggak ada. Alkitab mengatakan tidak seseorang pun yang benar, semua orang manusia berdosa. Yang kedua adalah secara pengalaman progressive sanctification. Jadi kekudusan yang dijalani ketika kita itu sudah mengenal Kristus, lalu di dalam Kristus kita itu diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kekudusan itu adalah sebuah peran aktif dari Allah Roh Kudus yang memurnikan, menguduskan hidup kita. Jadi dia adalah
pekerjaan yang sifatnya itu monergism, satu bagian, itu status, posisi. Tapi progressive sanctification itu sinergism. Kita bersama dengan Allah Roh Kudus, kita membuka hati kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka kita terus dikuduskan. Nah, poin yang ketiga yang terakhir adalah konklusinya begini. Jadi buat teman-teman yang lagi pacaran, yuk kita hidup kudus. Itu bukan karena kita itu pengen menunjukkan atau kita pengen dilihat oleh Tuhan, kita ini orangnya kudus. Enggak. Tapi kita belajar untuk menghidupi Injil, sehingga di dalam menghidupi Injil itu, kekudusan itu sebagai sebuah bentuk buah. Ketika kita sudah menjadi orang kudus. Nah, itu poin pentingnya. Jadi jangan sampai kita itu kemudian cuma berpikir, aduh kalau pacaran jangan di tempat yang gelap ya, nanti kita jatuh dalam dosa. Enggak gitu loh. Berpikirnya enggak sekedar moralitas lalu tindakan-tindakan yang kemudian mencoba untuk diimprovisasi, modifikasi perbuatan. Bukan, tapi ini tentang transformasi hati dulu. Jadi kalau hidup lu melekat kepada Sang Kristus, maka buahnya adalah pacaran lu pasti akan sehat. Bisa jatuh nggak? Bisa. Ya bisa. Nah, termasuk juga dengan teman-teman yang hari ini mungkin sudah menikah, tapi waktu menikahnya itu lu berbuat dosa. Waktu lu berbuat dosa dan lu bertobat, gue yakin tidak ada lagi penghakiman. Nah, ini hati-hati. Maka intimidasi iblis itu juga bisa didomplengi atau masuk melalui perkataan-perkataan seperti caption ini gitu loh. Ya, yang kemudian membuat beberapa orang bertanya-tanya, waduh, gue waktu nikah kok nggak kudus ya, waktu pacaran nggak kudus, lalu kemudian anak gua kok begini, jangan-jangan. Nah itu intimidasi iblis ya. Jadi kita merasa bahwa Tuhan tuh mengutuk kita karena perbuatan kita di masa lalu. Enggak, waktu lu percaya pada Yesus, kutuk itu diselesaikan. Roma tuh menjelaskan kita tidak ada lagi di bawah penghakiman. Enggak, jadi lu hari ini menjalani sebuah kehidupan yang baru, walaupun pada waktu lu pacaran lu nggak kudus, percayalah bahwa lu ada di dalam anugerah Tuhan. Anugerah itu sudah lebih dari cukup untuk menolong lu hari ini berjalan di dalam Kristus, menjalani sebuah pernikahan, menjadi papa dan mama yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, tindakan kita, bukan, tapi karena Yesus yang beranugerah kepada kita. Itu poin penting, supaya kita tidak lagi hidup dalam intimidasi. Kalau enggak, wah, kita bisa kemana-mana berpikir, waduh, gua kok nggak pacaran kudus ya? Pernikahan gue kudus atau enggak ya, anak-anak gue kudus atau enggak ya. Jadi berpikirnya begitu. Enggak bro, hari ini siapapun kita hari ini tidak ada satu orang pun yang lebih baik, lebih benar, termasuk gue. Tapi karena anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk hidup di dalam kekudusannya. Dan hari ini siapapun, apapun kita latar belakang kita hari ini, tidak ada dosa yang terlalu dalam, terlalu besar, sehingga kasih Tuhan tidak bisa mengampuni kita, ya, membalut kita, membasuh kita. Dan tidak ada orang yang hari ini merasa terlalu suci dan kudus sehingga seakan-akan Tuhan berhutang kepada dia. Soli Deo Gloria, gue Jamanik, gue pamit. Bye-bye. Sarange. Bagaimana Sobat Viral? Berikan tanggapanmu di kolom komentar ya.